Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiriansyah di Febrianto dengan NIM 19105114146 ingin presentasikan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldiriansyah di Febrianto dengan NIM 19105114146 ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul prediksi harga laptop menggunakan algoritma multiple linear regression. Pendahuluan di sini adalah latar belakang di mana perkembangan teknologi komputer yang maju menjadikan komputer sebagai alat yang bisa diandalkan. Komputer berawal dengan tujuan sebagai alat penghitung, berkembang hingga sampai saat ini menjadi alat membuat dokumen, menjelajah internet, atau menonton video. Komputer juga berkembang mobilitasnya sehingga bisa dibawa kemana-mana yang dinamai laptop. Karena kefleksibelannya ini, laptop lebih diminati di mana dalam pemilihannya dipertimbangkan bagaimana harga, jenis, fungsi, atau dukungan software serta merek laptop tersebut. Dilakukan sebuah survei bagaimana implikasi TIK terhadap aspek sosial budaya menunjukkan masyarakat Indonesia 21,36% mempunyai laptop dibandingkan komputer yang hanya mencapai 7,96%. Dengan survei lainnya itu kepemilikan laptop pada masyarakat urban lebih tinggi 15,8%, maaf, selisihnya 15,8% dengan masyarakat rural. Lalu ada survei lainnya yaitu tentang market share di mana laptop lebih diminati market share di mana laptop yang paling diminati adalah Lenovo dengan persentase 24,6%, HP dengan 18,9%, Dell dengan 18,5%, Acer dengan 6,9%, Apple dengan 6,7%, dan Asus dengan persentase 6,6%. Pada wawancara yang dilakukan itu tentang spesifikasi itu sangat dipermasalahkan serta kebutuhannya dengan budget yang mereka miliki. Untuk spesifikasi sendiri, biasanya sangat dipertimbangkan seperti apa prosesornya, GPU-nya, lalu besaran RAM, dan storage dari laptop tersebut. Ada sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa hal yang paling diutamakan dalam pembelian laptop yaitu adalah harganya, diikuti RAM, hard disk, storage, dan prosesor. Dalam penelitian ini, akan dilakukan prediksi harga laptop dengan mempertimbangkan spesifikasi meliputi merek, kapasitas penyimpanan, ukuran RAM, jenis prosesor, ukuran layar, dan jenis kartu grafisnya. Algoritma yang akan digunakan di sini adalah multiple linear regression dengan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas itu dependen dengan dua atau lebih variabel bebas independen. Ada juga rumusnya masalah di mana bagaimana melakukan prediksi harga sebuah laptop dengan menggunakan algoritma multiple linear regression. Lalu ada juga bagaimana performa model prediksi harga laptop menggunakan multiple linear regression. Lalu ada tujuan penelitiannya yaitu yang pertama membuat model algoritma multiple linear regression untuk memprediksikan harga laptop. Yang kedua adalah mengetahui performa model algoritma multiple linear regression terhadap prediksi harga laptop. Lalu selanjutnya juga ada manfaat dari penelitian, di mana yang pertama adalah mempermudah dalam melakukan proses prediksi harga laptop dengan menggunakan model algoritma multiple linear regression. Dan yang kedua, memperoleh pengetahuan bagaimana kinerja dari algoritma multiple linear regression. Selanjutnya adalah landasan teori. Si multiple linear regression itu adalah metode yang tersusun atas pola hubungan dua atau relevan data yang di masa lalu, di mana hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Perhitungan model MR dinyatakan seperti persamaan yang ada di bawah. Selanjutnya adalah laptop. Laptop adalah sistem komputer yang kompak, di mana jika dalam komputer perangkatnya terpisah-pisah, tetapi dalam laptop semua perangkatnya itu disatukan. Ada juga prediksi di mana artinya itu sama dengan ramalan atau perkiraan, di mana prediksi itu adalah kegiatan untuk memprediksikan, meramal, atau memperkirakan nilai pada masa yang akan datang dengan menggunakan data-data terdahulu. Lanjutnya ada harga yang punya arti berbeda bagi setiap perannya. Untuk konsumen adalah suatu biaya atau atas sesuatu, sedangkan bagi penjual adalah pendapatan atau sumber utama dari keuntungan.
Lalu ada matriks. Matriks itu adalah sebuah susunan dari bilangan-bilangan, simbol, atau ekspresi yang tersusun dalam formasi persegi. Matriks ini biasanya digunakan untuk mem membuat model suatu permasalahan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Di sini, koefisien itu digunakan untuk mengukur kebaikan suatu model, di mana digunakan koefisien determinasi atau R². Lalu ada juga untuk mengevaluasi suatu model regresi terbaik, bisa digunakan juga nilai adjusted R². Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah. Sebelum mencari R², kita bisa mencari SS-RES dan SS-tot. Lalu untuk mencari nilai R²-nya sendiri bisa dilihat pada rumus di bawah, dan untuk skor dari hasilnya itu akan bisa diberikan hipotesa. Jika skornya adalah 0,75 sampai 0,99, berarti artinya dia kuat korelasinya. Lalu ada 0,5 sampai 0,75 artinya moderat, 0,25 sampai 0,5 adalah lemah, dan di bawah 0,25 artinya sangat lemah. Untuk adjusted R², eh, bisa dilihat rumusnya pada seperti yang ada di bawah. Lalu selanjutnya ada MAE dan MAPE. Ini biasanya untuk mengukur keakuratan dengan melihat rata-rata kesalahannya. Untuk rumus MAE bisa dilihat di bawah. Lalu ada juga untuk MAPE, ini biasanya untuk peramalan rata-rata kesalahannya berdasarkan persentasenya. Untuk nilainya bisa dilihat seperti di bawah. MAPE sendiri juga bisa diberikan pengertian berdasarkan hasilnya nanti. Jika skornya adalah kurang dari 10%, artinya peramalannya sangat baik. 10-20 artinya baik. 20-50 artinya layak. Dan jika lebih dari 50% artinya buruk. Selanjutnya data mining ini biasanya itu untuk kegiatan di mana memuat informasi yang mempunyai potensi secara implisit yang sebelumnya belum diketahui maksudnya. Ada juga data mining sebagai penggalian dan analisis dengan peranti otomatis atau semi otomatis. Lalu ada penelitian terdahulu. Nah, contohnya seperti yang pertama ini memprediksikan harga smartphone yang dilakukan oleh Tanimu Hayat, di mana dia menggunakan MLR dengan mengevaluasinya dengan R², adjusted R², dan pencapaian ramalannya menggunakan MAE dan MAPE, di mana skornya itu 0,8 untuk R², 41% untuk adjusted R², lalu MAE-nya dengan rata-rata kesalahan 699.419, dan nilai MAPE-nya yaitu 23,9%. Lalu ada juga jurnal penelitian tentang prediksi harga rumah yang dilakukan oleh Muhammad Labib Mutasim, di mana praproses, di mana dia mendapatkan nilai akurasi sebanyak 66%. Lalu ada juga jurnal penelitian tentang prediksi harga sewa kamar kos yang dilakukan oleh Muhammad Reza Fahlevi dan Andreas Wijaja, di mana nilai akurasi rata-ratanya itu sebesar 70%. Lanjutnya metodologi penelitian. Kemudian ada kerangka pikir, bisa dilihat untuk kerangka pikirnya, urutannya. Yang pertama ini kita lakukan identifikasi masalah, di mana ini kita mencari untuk memperjelas masalah dalam proses penelitian. Lalu kita ada studi literatur di mana tahapan untuk pembelajaran dan pemahaman terhadap informasi, lalu bagaimana metode dan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Lalu untuk pengumpulan data ini, dalam penelitian ini dilakukan sebuah pencarian data berupa 6 merek dari laptop dengan jumlah data 160 yang dilakukan pada Maret 2023 pada website pricebook.id, di mana datanya ini yang didapatkan dengan fiturnya itu adalah nama laptop, laptop name, storage size, storage type, RAM size, RAM type, processor brand, processor type, processor performance, GPU brand, GPU type, GPU performance, display size,
resolution length, resolution width, resolution, dan laptop tipe. Yang pertama selanjutnya ini proses, di mana yang pertama itu dilakukan adalah data cleaning. Salah satunya ini kita melakukan penghilangan tanda kutip. Lalu ada juga dummy variable, di mana kita memiliki 6 variabel berbeda yang akan dipecah menjadi dummy variable. Lalu selanjutnya ada label encoding, di mana perubahan nama supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Selanjutnya ada pembagian dataset, di mana dataset akan dipecah menjadi data latih dan data uji. Untuk data latihnya sendiri kita menggunakan 80% dan data ujinya adalah 20%. Lalu kita juga membangun model, di mana untuk melakukan perhitungannya bisa kita gambarkan dengan matriks yang diubah menjadi matriks independen dan matriks dependen. Untuk penggambaran bisa dilihat seperti di bawah. Lalu untuk membangun model, kita bisa mempunyai rubusnya seperti yang di bawah. Lalu untuk pengujian data, kita menggunakan 20% data uji nanti ke dalam modelnya yang telah akan dibuat. Lalu untuk evaluasinya, kita akan menggunakan R-squared, adjusted R-squared, MAE, dan MAPE. Pembahasan. Yang pertama ini, penelitian ini dilakukan pengumpulan data seperti yang sudah disebutkan. Dan berikut yang di sebelah kanan adalah tabel-tabelnya dari data-data yang setelah dikumpulkan. Selanjutnya lakukan praproses. Ini ada salah satunya, di mana nama-nama laptop yang lengkap dengan tipenya hanya diambil pada bagian mereknya saja. Selanjutnya adalah praproses demi variabel. Ini ada salah satunya di mana nama laptop diubah menjadi sebuah fitur baru yang berdasarkan data kualitatifnya seperti laptop nama ini berisikan Asus, Acer, Apple, Dell, HP, dan Lenovo, lalu diubah menjadi sebuah fitur baru dengan nilai boolean true atau false, atau bisa juga menjadi 1 atau 0. Lalu untuk label encoding, semua data ini diubah namanya menjadi X1 sampai selanjutnya ini ada X6. Untuk price, yaitu variabel dependennya menjadi Y, dan data-data dummy yang sebelumnya yang bersifat kualitatif tersebut diubah jadi D1 hingga sampai D21. Selanjutnya ini ada pembagian data. Jika menggunakan kode bisa kita lihat di sebelah kiri, dan di bawah kanan ini adalah penggambaran bagaimana pemecahan dari data itu, di mana data latih ada 128 dengan data uji ada 32. Selanjutnya adalah membuat model. Jika pada kode bisa dilihat, kita dengan memanggil modul scalar linear model, lalu kita bisa membangun modelnya dengan ketikkan linear underscore model dot linear regression. Ini selanjutnya adalah pemodelan ini untuk penghitungan manualnya kita bisa menggunakan matrix X, di mana nilai seluruh variabelnya dimasukkan, tapi untuk kolom pertamanya kita tambahkan satu buah kolom, di mana dengan isi nilai 1 untuk seluruh barisnya. Lalu ada pemodelan matriksnya, ini adalah variabel dependen yang dipisah menjadi matriks Y. Lalu untuk matriks X tadi ditranspos dan akan dilanjutkan dikalikan matriks X dengan matriks X transpos dengan matriks X seperti ini untuk dihasilkan matriks XTX. Setelah itu matriks XTX dikalikan matriks XTX dilakukan inverse dan akan dihasilkan seperti ini. Lalu matriks X transpos dikalikan nilai Y untuk didapatkan seperti hasilnya yang
contoh di bawah ini matriksnya. Dan untuk hasil terakhirnya, ini adalah nilai koefisien, di mana eh, data ini dikalikan yaitu dari matriks XT inverse dikali dengan XTY. Untuk hasil dari pemodelan yang kita buat berdasarkan matriks, XTX inverse dikali XTY adalah seperti berikut, di mana B0 itu adalah 16042316,748 diikuti seterusnya hingga X1, X6, D1 sampai D21. Ini adalah contoh perhitungan untuk pengujian data. Salah satu data yang kita gunakan itu adalah data uji harga sampel. Data-data tersebut dikalikan setiap koefisiennya dengan nilai data yang ada. Untuk data dummy, true itu bernilai 1 dan false itu bernilai 0. Bisa kita lihat didapatkan untuk penggunaan model itu adalah hasilnya 13.564.480, sedangkan untuk nilai hasilnya adalah 13.999.000. Berikut adalah seluruh model dengan Y itu adalah nilai aslinya, sedangkan Y aksen adalah data prediksinya. Lalu kita lakukan evaluasi R squared, di mana dilakukan pencarian SSRes dulu. Setelah didapatkan, kita mencari nilai Y, dan dicari juga nilai SS totalnya. Setelah didapatkan SS residual dan SS total, lalu dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung untuk didapatkan R squared-nya, di mana kita dapatkan 0,74695, yang artinya berkorelasi moderate atau sedang. Lalu kita coba untuk masukkan ke adjusted R squared, di mana kita dapatkan pengaruh bobotnya itu 96,1%. Selanjutnya ada Mae-nya. Untuk Mae, kita hitung nilai errornya dan dibagi jumlah total seluruh datanya. Dengan didapatkan rata-rata Mae-nya itu ada 2.737.493. Lalu untuk nilai MAPE-nya, di mana kita dapatkan nilainya sebesar 30,436, yang berarti MAPE ini kita dinyatakan sebagai layak. Kesimpulan dasaran, penerapan algoritma multiple linear regression untuk memprediksikan harga sebuah laptop yaitu mencari dataset, selanjutnya melakukan praproses pada data, setelah itu membagi data, kemudian membuat model dengan melatih menggunakan data latih, selanjutnya juga uji modelnya dengan data uji, lalu terakhir dievaluasi datanya dengan R-squared dan adjusted R-squared, serta dihitung kesalahan menggunakan Mae dan MAPE. Untuk tingkat akurasinya kita dapatkan R-squared sebesar 0,74695, lalu R adjusted squared itu 96,1%. Untuk kesalahannya sendiri kita dapatkan rata-rata nilai 2.737,493%, 22.737.493. Lalu untuk persentase kesalahannya yaitu 30,4356%. Untuk salahnya sendiri, dataset yang saya ini gunakan bisa ditambahkan jumlahnya untuk meningkatkan variasi supaya prediksinya itu lebih optimal. Lalu ada juga atributnya yang masih bisa ditambahkan supaya lebih mewakili hasil prediksi. Serta ada juga pada evaluasi ini peramalannya masih bisa ditingkatkan ke kategori yang lebih baik apabila data latih dan data uji itu lebih banyak yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.